Halo semuanya, welcome back to YouTube, I'm Winit. Nah, buat para pendengar-pendengar, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan update berita Piala Dunia 2022 Qatar. Tapi sebelum kita bahas, pastikan untuk subscribe channel YouTube ini, and don't forget to like, comment, and share. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well, sebelumnya di berita pertama kita akan membahas tentang daftar timnas yang gagal lolos masuk 16 besar Piala Dunia 2022. Ya, seperti diketahui memang belum usai babak penyisihan grup FIFA World Cup 2022. Namun, ada sejumlah tim nasional yang sudah dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar. Hal itu diakibatkan performanya yang tidak maksimal. Salah satunya adalah tuan rumah yakni Qatar yang terpaksa harus menelan kenyataan pahit dengan menjadi tim pertama yang tersingkir dari ajang bergengsi 4 tahun sekali tersebut. Diketahui bahwa Qatar menyelesaikan seluruh 2 pertandingan awal dengan kekalahan. Setelah tumbang dengan skor akhir 0-2 melawan Ekuador, Qatar kembali harus menyerah dengan skor 1-3 ketika mereka berhadapan dengan Senegal. Dan akibat hal tersebut, tim asuhan Felix Sanchez ini menjadi juru kunci pada grup A dan dipastikan tersingkir di rumah sendiri sebelum laga ketiga dimulai. Selain Qatar, ada juga timnas Kanada. Timnas Kanada itu dipastikan menjadi peserta Piala Dunia 2022 yang dipastikan tersingkir sebelum laga ketiga melawan timnas Maroko. Anak-anak asuhan dari John Herdman ini sudah dipastikan mengangkat koper nih dari Qatar setelah mereka kalah dari Kroasia pada laga kedua babak penyisihan grup F dengan skor akhir 1-4. Sebelumnya, Kanada juga tumbang dengan skor 0-1 dari Belgia pada laga pertama, dan bernasib sama seperti Qatar, Kanada juga menjadi juru kunci pada papan klasemen akibat 2 kekalahan yang ditelan dengan pahit tersebut. Ya, dengan demikian Piala Dunia 2022 telah mencatat 2 timnas, yakni timnas Qatar dan juga timnas Kanada, yang mana mereka dipastikan gugur sebelum babak penyisihan grup berakhir, karena mereka juga gagal meraih 1 poin pun selama pelaksanaan tahun ini berlangsung. Next, kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas Tite yang menyebut bahwa ada pemain yang niat buat Neymar cedera di Piala Dunia 2022. Siapakah pemain yang dimaksudkan oleh Tite? Pelatih Brazil yakni Tite menyebut bahwa ada pemain yang berniat membuat Neymar cedera di Piala Dunia 2022. Untuk Neymar sendiri, seperti yang sudah diketahui, mengalami cedera pergelangan kaki dikarenakan dilanggar nih oleh Nikola Milenkovic. Namun, Tite menyebut bahwa Milenkovic tidak sengaja membuat Neymar menjadi cedera. Meski demikian, Tite mengungkapkan ada pemain Serbia di momen-momen sebelumnya yang melanggar Neymar dengan niat menyakiti sang bintang Brasil tersebut. Dikutip dari Football Italia, Tite mengatakan, itu bukan tackle yang brutal. Pemain itu atau Milenkovic tidak berniat menyakiti Neymar, tetapi mungkin ada seseorang pada momen-momen sebelumnya berniat melakukan hal tersebut. Tite juga mengakui kesalahannya karena tidak langsung menyadari kondisi Neymar yang kesakitan pada kala itu. Beliau mengatakan lebih lanjut, saya tidak menyadari betapa Neymar kesakitan, namun saya langsung menariknya begitu mengetahuinya. Dan dalam laga tersebut berhasil sukses mengalahkan Serbia dengan skor 2-0 lewat sepasang gol dari Richarlison. Namun kemenangan itu juga diiringi cedera dari Neymar dan juga Danilo. 2 pemain tersebut diprediksi tidak akan memperkuat Brasil di 2 laga tersisa fase grup. Brasil juga bakal menghadapi Swiss pada hari Senin tanggal 28 November, kemudian disusul oleh duel lawan Kamerun pada tanggal 2 Desember. Dan jika kita berbicara mengenai cederanya Neymar, nah cedera seperti ini memang sudah dikhawatirkan Brazil, karena mereka juga melihat bagaimana riwayat yang dialami oleh Neymar sebelum tampil di Qatar. Sang kapten itu berulang kali mengalami cedera berat yang merugikan dirinya dan juga tim yang ia bela. Dan berikut adalah beberapa daftar panjang cedera yang dialami oleh Neymar seperti yang sudah dirangkum. Yang pertama adalah cedera punggung di Piala Dunia 2014. Nah, di Piala Dunia 2014 yang digelar di kandang sendiri, yakni Brazil, itu juga berakhir tragis nih bagi Neymar. Pada kala itu, Neymar mengalami cedera parah, terutama di bagian punggungnya usai ditabrak oleh bek Kolombia, yakni Juan Camilo Zuniga pada laga perempat final. Dan akibat pelanggaran keras dari Zuniga tersebut, Neymar mengalami retak tulang vertebra ketiganya. Ia pun tak bisa bermain pada sisa pertandingan Piala Dunia 2014. Dan setelah menjalani serangkaian tes, Neymar kemudian mengungkapkan bahwa seandainya cedera itu terjadi 2 cm di bawah lokasi yang dialaminya saat ini, ia kemungkinan akan lumpuh total. Ya, benar-benar mengerikan ya kalau hal itu terjadi. Dan selain cedera punggung di Piala Dunia 2014, Neymar juga pernah mengalami patah tulang metatarsal di tahun 2018.
Pada kala itu, sang superstar sedang menjalani musim pertamanya di Paris Saint-Germain usai meninggalkan Barcelona. Cedera tersebut ia dapatkan dalam pertandingan melawan Marseille di Ligue 1. Dan dampak cedera ini membuat Neymar harus menepi terlebih dahulu dari lapangan hijau selama 3 bulan. Di tahun yang berikutnya atau di tahun 2019, Neymar lagi-lagi mengalami patah tulang metatarsal. Malapetaka cedera itu didapatkannya ketika menghadapi Strasbourg. Dan gara-gara hal tersebut, Neymar harus menepi lagi nih dari lapangan hijau selama 3 bulan lagi. Masih di tahun yang sama, yakni di tahun 2019, Neymar kembali mengalami cedera, terutama di tulang ligamen pergelangan kakinya yang menjadi retak. Nah, cedera itu dialami Neymar ketika membela Brazil beruji coba melawan Qatar. Selesai melakukan pemeriksaan medis, Federasi Sepak Bola Brazil pada kala itu mengkonfirmasi bahwa sang bintang mengalami retak tulang ligamen di pergelangan kaki kanannya. Dan pada akhirnya, cedera itu memaksa Neymar melewatkan ajang Copa America di tahun 2019. 2 tahun berselang, tepatnya di tahun 2021, Neymar mengalami cedera ankle. Pada kala itu, Neymar mengalami cedera ankle dalam laga dari Saint Etienne versus Paris Saint-Germain pada hari Minggu tanggal 28 November 2021. Nah, kemenangan 3-1 atas Saint Etienne pada pertandingan pekan ke-15 Ligue 1 2021-2022 itu harus dibayar mahal oleh Paris Saint-Germain. Pada laga yang digelar di Stadion Geoffroy Guicha tersebut, Neymar harus ditarik keluar pada menit ke-88. Hal itu dikarenakan 2 menit sebelumnya, Neymar menerima tackle keras 2 kaki dari bek sayap Saint Etienne, yakni Yvan Maicon. Ya, kita harapkan yang terbaik saja ya buat Neymar, semoga dapat segera pulih dan juga tidak terjadi hal yang serius dengannya. Get well soon. Dan di berita terakhir kita akan membahas tentang klasemen grup E Piala Dunia 2022. Pertandingan dari Spanyol versus Jerman berakhir imbang dengan skor 1-1 pada laga grup E yang digelar di Al Bayt Stadium Al-Khor pada hari Senin tanggal 28 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Spanyol unggul lebih dahulu nih lewat Alvaro Morata di menit ke-63. Kemudian, pada akhirnya Niklas itu menyelamatkan Jerman melalui golnya di menit ke-83. Dan hal ini juga membuat persaingan di grup E semakin ketat. Semua tim Spanyol, Jepang, Costa Rica, dan juga Jerman masih berpeluang lolos ke 16 besar. Spanyol sendiri itu masih berada di puncak klasemen dengan 4 angka. Mereka hanya unggul 1 poin saja dari Jepang dan juga Costa Rica yang berada di posisi kedua dan juga di posisi ketiga. Costa Rica sendiri itu mendapatkan 3 angka usai di laga sebelum Spanyol versus Jerman mampu mengalahkan Jepang. Mereka menang 1-0 berkat gol dari Kaiser Fuller di Ahmad bin Ali Stadium Al Rayyan. Sementara Jerman di dasar klasemen dengan 1 poin saja. Ya, meski demikian, 1 angka melawan Spanyol krusial untuk menjaga asa Jerman ke fase gugur. Dan laga terakhir di grup E bakal menjadi penentu nasib keempat negara tersebut. Dan nantinya Spanyol bakal bersua Jepang, sedangkan Jerman menghadapi Costa Rica. Lalu negara manakah yang akan masuk ke babak selanjutnya? Apakah kalian sudah punya jagoan? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar siapa jagoan kalian.